Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah. Tidak kurang satu apapun ya. Selamat pagi Pak Wahyudi, Pak Gunawan. Ya, selamat pagi Bapak Sri. Saya ini sudah siap Pak. Sudah siap. Sambil dulu Pak. Pak ini mulai kami. Luri Pak ya. Pak Luring ya. Iya Pak. Sudah ada berapa siswa yang datang sekolah? Ini siap 12 siswa Pak. Oh, sudah banyak. Iya. Ya. Rencananya jam ini waktu Indonesia Tengah Pak ya? Iya, waktu Indonesia Tengah rencana jam 10 Pak. Di sini. Oh, berarti pas ini ya, jam 10 ya? Iya. Ini saya sudah jalan kamera ini Pak. Ya, nggak apa-apa, langsung aja Pak. Nanti Pak Wahyudi bergabung juga tidak masalah. Kan masih panjang lah 2 jam waktunya. Iya, 2 kali 45 menit Pak. Iya. Ya, ya. Jadi mohon maaf Pak Wahyudi, mungkin kamera mic ini saya terserahkan ke teman untuk ini karena saya melakukan pembelajaran. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti pas ada Pak Wahyudi sama saya sekali aja atau beberapa kali di shoot aja untuk laporan saja. Oh iya Pak, Nanti ini kameranya di yang pembelajaran Bapak aja. oh iya. Ini sudah di shoot untuk Pak Gunawan, mungkin untuk Pak Wahyudi. Oh iya. Oh iya Pak, terima kasih Pak, saya mulai pembelajaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau lihat dulu apa ada yang kita hadir dari 12 orang. Hadir semua. Alhamdulillah. Jadi bagaimana semangatnya? Semangat? Semangat? Suka? Bisa. Suka? Bisa. TKN? Terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar tentang motor starter. Jadi bisa Anda lihat di depan di sini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggali informasi anak-anak sekalian bisa mengetahui komponen-komponen sistem starter. Jadi setelah belajar nanti anak-anak sekalian harus tahu apa saja komponen-komponen sistem starter. Kemudian yang kedua, setelah belajar anak-anak sekalian mampu menjelaskan langkah-langkah perawatan sistem starter secara bersungguh-sungguh. Jadi bagaimana cara melakukan perawatan. Yang ketiga, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat melepas dan memasang motor starter pada mobil. Jadi di sana kita sediakan sebuah satu unit mobil. Nanti Anda di situ bagaimana cara melepas dan memasangnya. Dan yang ketiga, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat mengetes sistem starter pada tes bench. Jadi nanti kita langsung ke mejanya praktek bagaimana cara menguji motor starter. Motor starter itu apa masih bagus, apa ada yang rusak. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Baiklah. Jadi selama pembelajaran yang akan kita lakukan, maaf sebelumnya saya pakai mic supaya bisa didengar. Ya, selama pembelajaran kita
akan mengikuti 6 langkah utama. Jadi model pembelajaran kita yang kita gunakan pada hari ini yaitu model pembelajaran problem basic learning atau problem bahasa Inggris proses penyelesaian masalah. Kemudian dalam proses bahasa Inggris ini kita menggunakan pendekatan saintifik. Ada 5 langkah utama nanti yang Anda lakukan, yaitu yang pertama adalah mengamati. Apa yang anak-anakku sekalian lakukan dalam langkah mengamati? Jadi anak-anakku sekalian akan saya bagikan modul. Ini ada modul yang saya akan bagikan nanti di situ. Anda lihat di situ. Kemudian ini ada motor starter. Jadi saya bagikan ke satu kelompok satu motor starter. Anda amati di situ. Kemudian ada yang langsung ke sana. Jadi nanti saya bantu siapa yang mengamati motor starter, siapa yang mengamati kendaraan objek langsung di kendaraan, itu nanti kita atur. Setelah itu, dalam proses mengamati ini sekaligus kita melangkah ke langkah kedua, yaitu menanya. Jadi dalam mengamati nanti ini, semua yang Anda amati dan Anda belum betul-betul paham, belum betul-betul mengerti, baik namanya, baik fungsinya, baik prinsip kerjanya, Anda tuliskan dalam sebuah bentuk pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya dituliskan pada sesi tanya jawab nanti. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Selamat datang Pak. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan Anda tuliskan dan Anda akan sampaikan pada sesi tanya jawab. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita akan menggali informasi. Jadi saya bagikan modul, buku, ini buku, ya. Kemudian modul, saya bagikan modul. Nah, apa yang berhubungan dengan pertanyaan Anda tadi, yang mengganjal di kepala Anda sesuai dengan pengamatan Anda tadi, Anda gali informasi. Apakah itu dari modul, apakah itu dari buku yang akan saya bagikan nanti pada langkah itu, dan Anda bisa menggunakan HP, mencari di HP, di Google atau di YouTube. Apa yang Anda ketahui, misalnya Anda ingin mengetahui fungsi armatur, silakan digali di situ, dibuka di HP-nya atau di mana saja bisa, atau bisa ke temannya, siapa tahu ada temannya yang lebih mengetahui. Nah, itu adalah langkah menggali informasi. Kemudian langkah keempat nanti adalah namanya menalar. Apa yang anak-anakku sekalian lakukan di sini? Anak-anakku sekalian akan menjawab pertanyaan Anda sendiri tadi, semua yang belum terjawab yang mengganjal di kepala Anda jawab dan Anda tuangkan di dalam job sheet. Ini sudah saya siapkan job sheet. Anda tuangkan di dalam sini. Jadi semua pertanyaan tadi yang mengganjal di kepala Anda tuangkan di sini. Setelah Anda menggali informasi tadi, tuliskan di sini. Bisa nanti dalam bentuk praktiknya langsung di sana Anda dapatkan caranya, karena nanti setelah bergiliran masuk ke dalam praktik. Dan terakhir nanti adalah Anda akan langkah terakhir mengkomunikasikan apa yang sudah Anda ketahui. Jangan sampai Anda tahu tapi tidak bisa menyampaikan kepada yang lain. Nah, Anda harus mampu mengkomunikasikan. Nah, untuk langkah mengkomunikasikan nanti ini, anak-anakku sekalian, kita minta untuk berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Anda sampaikan kepada temannya supaya temannya yang lain bisa
menanggapi. Di sini ada sesi tanya jawab. Kemudian langkah terakhir sekali anakku sekalian yang akan Anda lakukan adalah menyimpulkan apa yang Anda bisa simpulkan dari pembelajaran kita. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran, di situ ada evaluasi. Saya menyediakan soal nanti di depan. Saya kasih waktu untuk menjawab dan langsung dikumpulkan hari ini. Oke, anak sekalian, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu sebelum saya bagikan motor starter, Anda perhatikan dulu penjelasan ringkas saya di depan. Ya. Coba, apa fungsinya starter? Untuk menggerakkan kendaraan pada saat pertama kali dinyalakan. Bagus. Cara penakut sekalian dikasih besar suaranya sedikit supaya bisa didengar. Motor starter itu sendiri. Yang kedua adalah kunci kontak. Ini kunci kontak. Yang ketiga adalah apa ini anak-anak sekalian, ada yang tahu? Aki atau baterai. Jadi komponen utama dari sistem starter adalah apa? Pertama, motor starter. Yang kedua, aki atau baterai. Dan yang ketiga adalah penghantar. Berdiam-diam di arus listrik di dalam medan magnet akan menghasilkan namanya gaya gerak listrik inti. Nah, seperti ini. Jadi ini magnet. Antara dua magnet ini di sini ada medan magnet. Coba yang di belakang yang diperhatikan ke sini dulu. Tarik terus-menerus, maka dibuatlah kawat penghantar ini sebanyak mungkin. Jadi kalau Anda lihat nanti di situ, Anda lihat nanti di salam sini di motor starter ini banyak sekali di dalam dilihat. Bukan hanya satu seperti gambar. Satu ini hanya untuk menjelaskan. Oke, anak sekalian kita. Nah, komponen yang pertama ini bernama yoke asi. Yoke. Artinya ini bagian luar ini. Fungsinya untuk menghasilkan medan magnet. Jadi inti besi ini dililit kawat berarus, maka muncul medan magnet. Bagus. Ya, nanti Anda lebih dalami di modulnya. Apa namanya, anak? Armatur. Inilah tadi yang saya sebutkan kawat penghantar. Ini yang saya jelaskan tadi berapa? Berapa kawat penghantar tadi di gambar pertama? 1. Nah, sekarang di sini banyak ya. Nah, itulah tujuannya supaya dia berputar secara terus menerus. Nah, ini namanya brush holder. Kalau dibuka itu mungkin Anda setiap hari disebut dengan kol atau sikat atau laler. Fungsinya di sini untuk menghantarkan arus ke armatur. Ya, ini apa namanya ini? Yang seperti putaran bergigi. Ya, pinion gear. Bagus. Nah, fungsinya adalah melakukan kontak langsung dengan roda gila sehingga roda gila berputar pada saat motor starter berputar. Nah, ini namanya magnetic switch. Ini adalah untuk menghasilkan kemagnetan untuk menarik roda gigi bergerak mendekati wheel atau roda gigi. Biasa dalam bahasa serinya disebut dengan solenoid. Nah, prinsip kerjanya seperti ini.
Gambar dalam ini sedikit seperti ini. Ada nanti baca langsung di modulnya akan menarik inti besi ke belakang ini sehingga antara terminal di atas, terminal selenoid berhubungan dengan terminal 50. Ini terminal berapa ya anak? 50. Ya, ini 30. kalau tertarik ini ke belakang, ini berhubungan. Maka arus dari atas langsung masuk ke terminal, terputus di sini. Tapi karena ada kemagnetan, dia tertarik maka arus sekarang terhubung dari ke terminal 50. Ya. Nah, di sini cara kerjanya. Jadi arus pertama kali dan holding coil ini pulling coil sudah ada tulisannya holding coil terjadi kemagnetan sehingga dia tertarik ke belakang sehingga magnet. Kemudian dia keluar lagi di sini dan setelah timbul medan magnet di sini arus kembali masuk ke dalam armatur. Nah, sudah ada medan magnet tadi. Kemudian arus itu langsung masuk ke armatur, maka muncul gaya gerak listrik induksi. Ya, induksi. Kemudian menemukan negatif. Nah, pada saat ini tertarik ke belakang, coba lihat di sini Anda puas ya. Sehingga berhubungan dengan roda gila. Jadi tertendang. Nah, ketika kunci kontak dilepas, arus di sini putus. Di sini kemagnetan hilang. Akhirnya tidak kembali, ini kembali ke belakang. Nanti diuji langsung di prakteknya untuk lebih jelasnya. Nah, untuk lebih memahami ini anak-anak sekalian, di sini saya siapkan 2 buah video untuk ditonton. Ya, saya bisa dilihat anak-anak sekalian. Bisa dilihat anak-anak? Atau kasih besar? Ya. Silakan. Video ini durasinya selama 12 menit. Bisa didengar suaranya? Bisa dengar suaranya?
Tarik ke kamera ini langsung ke kamera ikut langsung fokus saja tarik anak kita sama kamera ini bagus ada minta kirim makan. Ya, sebelum video ini dilanjutkan, di sini ada perhatian khusus di sini di video sebelumnya bahwa ini yang tulisan warna merah di bawah jangan dilupa ya. Bisa dibaca? Pengujian dengan baterai harus dilakukan secara cepat agar solenoid tidak panas. Ini di garis bawah ini nanti ya. Ya. Kita lanjutkan.
kabel positif ke terminal 30 motor starter. Kemudian hubungkan kabel positif ke terminal 50. Perhatikan gigi pinion dan ampermeter. Gigi pinion akan bergerak maju, sedangkan jarum ampermeter akan menunjuk kepada besaran ampere. Saat gigi pinion sudah maju, maka gigi pinion akan berputar cepat dan ampermeter menunjukkan pada angka besaran tertentu. Bacalah misalnya arus yang terukur pada ampermeter dan dengan spesifikasi pada jenis motor starter yang sedang diuji tersebut. Jika kabel terminal 50 dilepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula dan berhenti berputar, dan ampermeter tentunya akan kembali ke posisi 0. Diskusikanlah bersama teman-teman Anda beberapa hal sebagai berikut. 1. Mengapa pengujian full-in dan full-in? 4. Mengapa pengujian full-in dan full-in coil dengan pengukur hasilnya harus mendekati 0 ohm? 5. Mengapa pengujian full-in coil dan full-in coil dengan baterai harus dilakukan dengan Ya. Ini tadi adalah bagaimana cara melakukan pengujian terhadap motor starter. Sudah jelas sekali di situ langkah-langkahnya, dan ini nanti akan Anda praktekkan pada tes bed yang kita sudah sediakan. Nah, di sini ada video yang kedua nanti bagaimana cara kerja motor starter. Tapi sebelum kita lanjut ke video yang kedua, saya bagikan dulu motornya untuk diamati, yang mana terminal C, yang mana terminal 50, dan yang mana terminal 30. Kemudian komponen-komponen yang lain sesuai yang dibahas tadi di video. Kelompok 1, ya, ini silakan diamati sambil merumuskan pertanyaan dari apa yang belum dipahami dari situ. Kelompok 2, silakan diamati, terutama untuk terminal-terminal di situ jangan sampai ketukar. Nanti terminal 30 dibilang 50 pada saat pengujian, itu akan bermasalah. Kelompok 3, silakan. Ya. Mas,
depan. 4 komponen ya. Kontak, apalagi? Ini motor starter sendiri, tiga kontak, baterai. Itu bagi mana baterai? Ini baterai ya. Kunci kontaknya mana? Kira-kira kemana itu arus? Bagaimana perjalanan arus di sini sehingga bisa sampai di kunci kontak? Dari baterai kemana? Ini body. Oke, body. Iya, body. Coba yang satu. Kita sengaja kita lepas karena ini ya, karena bahaya kalau disambung. Jadi tidak usah disambung dulu ya. Jadi ini cek positif ya. Lalu kemana? Oke. 30 ke terminal 30. Iya, motor starter. Oke. Sudah bisa diamati? Bisa. Ya, silakan Anda berdiskusi di mejanya kembali. Pergantian kelompok 2. Tadi dijelaskan sistem starter ya di video. Ada berapa komponen tadi sistemnya? Mulai dari kunci kontak, apalagi kontak, baterai, motor starter. Nah, kira-kira ada yang bisa menunjukkan mana motor starter? Ya. Starter dari baterai. Kalau baterainya yang mana? Ya, baterai kunci kontaknya dalam mobil ya. Motor starternya sendiri. Anda sudah amati di sana. Yang mana di sini yang motor starter? Bingung? Coba ambil bendanya di sana, bawa ke sini. Mana yang mirip? Ambil di meja tadi yang amati. Ya, mana yang mirip dengan ini? Di situ. Ini nih Pak. Ya, itu ya. Mirip persis. Iya Pak. Mungkin ukurannya yang beda ya. Iya Pak. Ya. Jadi ulangi, mana tadi rangkaiannya dari Kunci kontak ya, mana lagi? ke baterai terus ke dinamo starter. Terbalik ya, baterai ke kunci kontak. Baru dinamo starter. Jadi selamanya itu baterai yang arus yang digunakan pada kendaraan harus melalui kunci kontak dulu. Karena kunci kontak itu sebagai pengaman. Kecuali kalau menggunakan relay boleh langsung, tapi tetap dikontrol dari kunci kontak. Jadi soal ketiga tadi sudah disebutkan bahwa sistem starter itu terdiri dari 3 komponen utama. Apa pertama? Baterai, kunci kontak, motor starter. Bisa ditunjukkan yang mana baterai, yang mana kunci kontak, dan yang mana motor starter? Baterai, motor starter, kunci kontak ada di dalam. Ya. Kira-kira aliran arusnya kemana sebelum sampai di motor starter dari baterai? Kunci kontak. Baterai ke kunci kontak. Ya, motor. Oke. Saya rasa kelompok ini jauh lebih pandai dengan 2 kelompok yang lain. Mudah-mudahan belajar teknik bisa lebih baik ya. Silakan kembali ke tempatnya dan berdiskusi. Baiklah anak-anakku sekalian, ini tadi kita sudah mengamati bendanya langsung dari sebuah motor starter. Anda juga sudah mengamati di kendaraan di mana tempatnya dan komponen-komponennya dari sebuah sistem. Jadi motor starter sebenarnya motor starter ini hanya
salah satu komponen dari sistem starter. Ya, sistem starter itu ada baterai, ada kunci kontak, dan ada motor starter itu sendiri. Ya. Cuma untuk pelajaran kita lebih mendalam di sini. Ini yang kita lebih dalami, bagaimana prinsip kerjanya. Nah, untuk mengetahui prinsip kerjanya, di sini saya perlihatkan video yang durasinya sekitar 6 menit. Ya. Ya, sambil menunggu silakan disimak. Belum. Tidak mau. Kalau kita copy saja dulu ke browser, bisa lihat. Oh ya sudah. Tidak sabar. Jaringannya yang di sini 5,55 menit, ya kurang 5 menit dari sehingga sampai 6 menit. Arus yang mengalir ke kumparan gunung Kode akan berhenti dan menyebabkan kemacetan pada
Setelah mesin hidup, maka kunci kontak dilepas dan posisinya kembali ke posisi otak dulu. Namun demikian, sesaat setelah kunci kontak kembali ke posisi OM, plat kontak antara terminal yang menghubungkan terminal 30 dengan terminal C masih meninggal, sedangkan terminal 50 tidak akan mendapatkan arus listrik terputus. Berikut aliran arus listrik yang terjadi saat kunci kontak kembali ke posisi OM. Arus dari baterai mengalir ke terminal 30 mengalir ke plat kontak mengalir ke terminal C mengalir ke field coil mengalir ke sikat positif mengalir ke komutator mengalir ke kumparan armature mengalir ke sikat negatif mengalir ke jalan pasar. Pada posisi ini, medan magnet yang sangat kuat masih terjadi pada field coil dan armature sehingga membuat starter masih dalam keadaan berputar. Karena starter switch terputus off, maka aliran listrik akan mengalir kembali menuju kumparan fluid coil. Berikut aliran arus listriknya. Arus dari baterai ke terminal 30 mengalir ke plat kontak mengalir ke terminal C mengalir ke kumparan fluid coil mengalir ke kumparan fluid coil mengalir ke ground pasar. Arah aliran arus yang berbeda pada kumparan fluid coil menyebabkan terjadinya perbedaan pola medan magnet yang terbentuk. Akibatnya medan magnet yang terjadi di antara kumparan fluid coil dan fluid coil sama-sama saling menghilangkan demagnetisasi. Akibatnya, tidak ada kekuatan medan magnet yang dapat menahan dunia, sehingga dunia akan bergerak ke kiri dan kembali pada posisi semula sehingga plat kontak terlepas dari terminal 30 dan terminal C. Arus yang Kalian itu tadi video dari prinsip kerjanya. Tapi saya rasa kalau satu kali diputar begini, mungkin pemahamannya belum terlalu mendalam. Jadi nanti saya akan saya kirimkan ini linknya supaya bisa diputar berulang-ulang dari dua video ini supaya bisa lebih dipaham ya. Atau anak-anakku sekalian bisa mencari sendiri di browser, apakah itu melalui Google atau YouTube yang berhubungan dengan motor starter untuk menambah pemahaman Anda. Anak-anakku sekalian, semangat! Semangat! SMK? SMK? TKR? Ya, terima kasih. Jadi langkah selanjutnya coba dibuka LKPD-nya di situ, LKPD 1. Ya, jadi di modul situ ada 3 LKPD yang setiap 2 dipresentasikan oleh kelompok 2 dan LKPD 3 dipresentasikan oleh kelompok 3. Kita mulai dari LKPD 1 dulu. Iya. Ya. Yang di belakang silakan di. Ya. Cukup ya. Nomor 1. Di belakang. Cukup. Ada lininya. Pas. Iya, ini. Iya. Silakan di situ dibuka. Ya, dilihat di situ, kemudian diisi LKPD 1. Nah, untuk di situ ada armatur. Saya lihat di sini ini di modulnya mungkin fotokopinya tadi yang terlipat. Ini ada modul buku juga saya bagikan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Di situ jelas dengan fungsi dan komponennya. Dibuka di situ yang masalah motor starter. Ya, kelompok 1 ini 4 orang ya. Jadi langsung diisikan masuk ke LKPD atau job sheet yang sudah disediakan. Tapi jangan di belakang. Saya kasih waktu 10 menit.
Jadi kalau resultat orang tidak bisa Baiklah anak-anakku sekalian, LKPD 1 saya minta kelompok 1 kelompok 2 berpindah ke test bench di sana untuk melakukan ini. LKPD 3 di situ, bukan LKPD 3. Lepas mau. Iya. Dibuka dari KPD 3-nya, kemudian dibuka ini dan diisi dari KPD 3. Ya. Putih langkah aja di situ. Jangan begitu. Ada lihat maaf tiga dulu. Nanti ini. Nah, saya mau menghubungi teman saya lihat kalau saya tidak begini ya langsung. Terminal C. Sudah. Pas ya. Sudah. Dua, sambungkan salah satu kabel negatif ke bodi motor starter. Nomor 3, sambungkan kabel negatif lainnya ke terminal C. Terakhir, sambungkan kabel positif ke terminal 50.
sama yang ini yang coba tadi ganti duluan. Berapa ini Pak? Udah kan? Mobilnya banyak. Oke, silakan. Tes. Ayo, Lepas. Pas. Lepas. Tuliskan hasilnya. Ya, cabut. Bahan berikutnya. Ada cobaan berikutnya. Gimana perhitungannya? Lepas salah satu kabel negatif ke bodi motor. Lanjut. Mana LKPD-nya? Iya. Ini Anda periksa ini sesuai dengan yang ada di LKPD ya. Bila komite Berhasil lagi. Mana sebetulnya tadi satu ini? Percobaan kedua, pengujian bowling coil dengan baterai. Belum tidak. Nanti kita periksa. jadi mana ini LKPD 1. Lanjut. Jika terminal Mana armaturnya? dilepas, gigi poin harus Kasih keluar ini armatur ini. Ya. Nanti kau ukur sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Nah, periksa kemungkinan kotor. Ini kan bisa kalau kemungkinannya kotor bisa diperiksa secara manual. Kalau dilihat saja di sini kotor, nah itu kan ada di sini di LKPD yang diperiksa secara manual. Ada yang harus diperiksa secara dengan alat ukur. Contohnya di sini. Nah, lanjut lagi. coba diperiksa ini, diukur. Ya bekerja sama dia ini, Anda ukur. Coba Positif ke 30 ya. Hubungkan kabel positif lagi ke terminal. ya, Gigi pion akan bergerak kamu baca dan catat hasilnya. Ini ada spesifikasinya. Oke ya, yang lainnya dilakukan ya. Nah, di kelompok sana dulu. Sekarang diuji putar. Coba mungkin kameranya di sini, kita lihat kamera. Ini. Hubungkan kabel positif lainnya ke terminal 50. Ya, ini. Baru satu lagi. Berapa? Ke terminal 50. Ya, oke. Nah ini kalau begini longgar, ini longgar jadi. Bagaimana tadi berputar ya? Coba sekali lagi. Jangan. Ini harus dipegang. Ya, oke, ini longgar. Nah, sudah berputar ya. Nah, bagaimana hasilnya ditunjukkan di sini. Tak begini, Pak. Ya. Pengujian kembali dengan apometer. Ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Nah, Anda uji dengan apometer sesuai dengan langkah-langkah. Kalau pengujian dengan apometer, biar ini dilepas, Anda lakukan di meja Anda. Jangan dulu.
Berapa ini rasanya? Nah. Sambung problem negatif ke terminal C. Ya, mendekati 0. Oke, pas. Selesai. Kesimpulan Sudah? Ya. Kelompok 3 selesai, kelompok sisa kelompok 2. Mendekati berapa? Mendekati 0. Kalau mendekati 0? Hah? Baik, iya. Silakan didiskusi. Sudah ya? Ya. Nah, anakku sekalian, sekarang kita sudah melakukan pengujian dan pengukuran dari para peserta. Saatnya kita presentasikan. Saatnya kita presentasikan setiap kelompok di setiap kelas. Kita masih punya waktu 12 menit lagi. Jadi saya kasih waktu 5 menit satu kelompok. Saya mulai dari kelompok 1. Saya mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan tampil di depan kelompok 1. Pakai mic supaya suaranya terdengar. Bagaimana? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Ya. Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Wah, rupanya kelompok 3 ini yang kayaknya masih limitnya di situ tuh 27. Limit itu 1. Baca satu berarti maksimal 1 berarti kesimpulan bagus. Sekarang diukur lagi celah aksial satu di sini, celah aksial 1 mm. Dan baik, cara kesimpulannya jarum bergerak mendekati 0 km.
Berarti betul baik. Oke? Ukurannya lagi. Berapa durasinya bisa Kalian, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu mengkomunikasi. Anak-anakku sekalian akan tampil secara bergantian di depan dan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu yang siap? Nah, kelompok 1. Saya kasih kesempatan kepada kelompok 1. Ya, mungkin di sini berdiri. Ya, jadi kelompok yang lain diperhatikan dan nanti langsung ditanggapi kalau ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang komponen-komponen sistem starter. 1. Yoke dan file coin. Komponen yoke berfungsi untuk menopang dari korel yang berbentuk silinder dan tersebut dari logam. Sementara itu file coin adalah komponen hamparan medan yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. 2. Armatur. Bagian ini memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerakan putar. 3. Brook dan brook holder. Brook sendiri memiliki fungsi sebagai alat untuk meneruskan arus dari file coil ke armatur coil dan langsung ke massa melalui komutator. 4. Swift lever. Swift lever disebut juga tuas penggerak yang memiliki fungsi untuk mendorong rel ke arah posisi berkaitan dengan roda penerus. 5. Starter coil dan gigi pinion. Bagian ini berfungsi untuk memindahkan momen putar dari armatur ke roda penerus sehingga dapat berputar. Starter coil juga memiliki fungsi untuk pengamanan dari armatur coil. Apabila roda penerus kendaraan cenderung memutarkan gigi pinion. 6. Magnetic switch. Bagian ini digunakan untuk menghubungkan
dan melepaskan gigi pinion. Atau dari roda penerus, sekaligus mengalirkan arus listrik yang besar pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Kelompok 2 mau memberikan tanggapan atau ada? Atau kelompok 3? Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya pada kelompok 1 yang nomor 1 itu berunsur berapa? Silakan. Yang nomor 1 ada yang bisa menanggapi. Dari kelompok 2 nomor 1 itu armatur ya. Silakan ditanggapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Armatur berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi organik dan dalam bentuk gerakan putar. Tangan. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3 ada yang mau ditanggapi? Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang adalah giliran kelompok 2. Kelompok 2, jadi kelompok 1 dan kelompok 3 akan memperhatikan pemaparan dan kelompok 2. Nanti kalau ada yang kurang dipaham bisa ditanggapi. Saya persilakan kelompok 2. Siapa yang akan mewakili kelompok 2? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, kemudian koil dengan komputer. Jika dalam bergerak mendekati OA berarti polling koil baik. Jarum bergerak mendekati 0 ohm berarti polling coil. 2. Kemudian polling coil dengan ohmmeter. Jika jarum bergerak mendekati 0 berarti polling coil baik. Jarum bergerak mendekati 0. 3. Kemudian polling coil dengan bergerak. Gigi pinion harus bergerak maju. Gigi pinion bergerak baik. 4. Penginduan polling coil dengan bergerak. Jika terminal C dilepas, gigi pinion harus pada posisi maju. Jika terminal C dilepas, gigi pinion akan kembali pada posisi maju. 5. Pengujian kembalinya kupling pinion. Jika kabel negatif pada bodi gigi dilepas, maka kupling pinion harus kembali ke posisi semula. Terminal C dilepas, gigi pinion pada posisi maju. Baik, jika kabel negatif pada bodi dilepas, maka kembali. 6. Bandingan besaran ampermeter dengan
spesifikasi pada motor starter yang diuji. Dalam motor aki baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 dan 3, ada yang ingin bertanya? Kelompok 3, ya, saya persilakan kelompok 3. Mau bertanya atau menanggapi? Bertanya, ya, silakan. Bagaimana pengujian motor starter tanpa beban? Bagaimana diulangi? Bagaimana pengujian motor starter tanpa beban? Oke. Kelompok 3 menanyakan bagaimana cara melakukan pengujian motor starter tanpa beban. Ada yang paham maksudnya tanpa beban? Ya seperti tadi ya, tanpa beban, tidak terpasang di kendaraan. Silakan kelompok 2 menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu menguji motor starter tanpa beban. Kita mengujinya, pertama hubungkan kabel negatif ke bodi motor starter. Yang ini, maksudnya yang di luar dari terminal 30 dan terminal 60. Kedua, hubungkan salah satu kabel positif ke terminal 30. Ketiga, hubungkan kabel positif lainnya ke terminal 60. Keempat, gigi pion akan bergerak maju dan berputar. Maksudnya gigi depan yang kecil ini akan bergerak maju dan mundur. Kelima, jarum ampermeter akan menunjukkan angka besar tertentu, angka besaran tertentu. Keenam, bandingan besar ampermeter dengan angka spesifikasi pada motor starter yang diuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 3? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Periksa celah aksi poros armatur. Hasil pemeriksa kami, celah aksi armatur 1, mm. Kesimpulan bagus. 2. Periksa jauhan kerusakan pada gigi planet tari dan gigi dalam. Hasil pemeriksaan kami tadi, keadaan gigi planet tari dalam keadaan bagus. 3. Periksa alur dan gigi pada roda gigi pinyol. Hasil pemeriksaan kami tadi, alur dan gigi pada roda dalam keadaan bagus. 4. Ukuran gasan komutator. Hasil pemeriksaan kami tadi, hasil pengukuran 28. Hasil pengukuran komutator adalah 28. Kesimpulan bagus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itulah pemaparan dari kelompok 3 pengukuran komponen motor starter. Anak-anakku sekalian, mungkin ada yang mau menanggapi? Ya, saya rasa kalau pengukuran di situ karena di situ sudah ada limitnya ya, sudah ada ukurannya, jadi saya pikir sudah tepat yang dilakukan oleh kelompok 3. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menguji kemampuan anak sekalian untuk pemahaman pada pembelajaran kita kali ini, silakan menyediakan pulpennya setiap orang. Saya akan bagikan kertas evaluasi, kemudian dikerjakan. Saya kasih waktu, soalnya ada 3 nomor,
Saya kasih waktu 6 menit untuk mengerjakannya. Dari sini pertanyaannya ada di atas, jadi Anda langsung saja jawab di bawah ya. Ya. Silakan dikerjakan. Ya, jangan lupa tulis nama, NIS dan kelasnya. Ya. Jangan lupa waktunya, saya kasih waktu 6 menit. Kalau sekiranya sudah 6 menit masih ada yang butuh tambahan waktu, kita masih punya cadangan waktu 2. Jadi maksimal 8 menit ya. Waktunya lagi 3 menit. Ya, waktunya cukup. Sudah selesai semua? Ya. Jadi ikut baca 1 menit ya.
Ya baiklah, tidak apa-apa, saya tambah waktunya 1 menit. Kalau sudah saya tambah 1 menit, masih sedikit-sedikit lagi, tambah setengah menit. Sudah ditambah setengah menit, masih sedikit-sedikit lagi, minta waktu apa boleh buat? Karena kita terikat oleh waktu. Iya. Ya baiklah, sudah? Sudah? Ya, silakan dikumpul. Ya. Oke, yang sini di masing-masing kelompok 1 kumpul kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dikumpul dan diserahkan ke Pak Guru. Ya, yang di sana. Ya, sini pekerjaannya kelompok 3. Kelompok 1, ya, silakan. Ya. Nanti dikembalikan ya setelah diperiksa. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah sampai di kegiatan terakhir kita dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut pembelajaran, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Saya minta 1 orang atau mungkin 2. Ya, silakan dari kelompok 2 mengambil kesimpulan. Ya, kita mendapat kesimpulan dari belajar kita hari ini. Mobil pada umumnya menggunakan suatu motor starter digabungkan dengan magnet switch atau solenoid yang memindahkan gigi pion berputar ke ring gear yang dipasang pada bagian luar dari flywheel. Ketika ring gear dapat berputar, maka secara otomatis poros engkol pun juga ikut terputar. Terdapat 3 jenis motor starter, yaitu starter mekanik, elektrik, dan pneumatik. Prinsip kerja sistem starter terbagi menjadi 3 keadaan, yaitu saat kunci kontak pada posisi start atau ST, saat gigi pion berhubung dengan gigi pada roda penerus flywheel, dan saat kunci kontak kembali ke posisi on atau I. Penggunaan sistem starter secara terus-menerus akan menimbulkan kerusakan pada komponen-komponennya. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada kinerjanya. Pemeriksaan ini dalam kendaraan dilakukan jika mesin gagal, tidak dapat berputar terlalu lambat pada waktu start, dan masalah pada sistem starter, bukan masalah mesin. Dengan demikian, pemeriksaan sistem starter perlu dilakukan di dalam mesin sebelum motor starter dilepas dari mesin kendaraan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran kita bahwa motor starter itu sangat penting pada sebuah kendaraan. Karena kapan motor starter itu tidak ada, bisa dibayangkan kalau motor starter tidak ada kendaraan bagus, mesinnya bagus, tapi motor starternya tidak ada, maka tentu saja kendaraan itu akan digunakan akan sulit. Baiklah anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Sebelum kita mengakhiri, saya ingatkan kembali bahwa di halaman terakhir KPD itu ada PR. Silakan dikerjakan PR-nya.
Nanti pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan sebelum pembelajaran dimulai. Paham? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.